Bab 2. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Latar belakang demokrasi liberal. Perubahannya Republik Indonesia Serikat 1950 telah ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar. Indonesia akhirnya diakui secara de facto, namun bentuk negara yang diakui Belanda adalah bentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS disahkan pada Desember 1950, terbentuk di antara gabungan Republik Indonesia dan negara-negara bagian yang tergabung dalam BFO. 2. Penerapan UUD 1950. A. Perkembangan politik pada demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandatangani dengan adanya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 oleh Sultan Syahrir. Tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet baru. Sejak Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945, fungsi KNIP berubah menjadi sebuah majelis legislatif. Fungsi KNIP ini berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang (RERA) untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949. Parlemen menjadi lembaga utama dalam pengambilan keputusan dengan kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih dari partai yang memiliki mayoritas dari parlemen. Beberapa Perdana Menteri terkenal pada masa ini yaitu Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, dan Burhanuddin Harahap. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet TRIS yang dikenal sebagai Jacques Kabinet. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai 1959 terjadi silih berganti kabinet mulai dari yang pertama, Kabinet Natsir, Partai Masyumi, bertugas sejak 7 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman, Partai Masyumi, bertugas pada 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, Partai PNI, bertugas pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Partai PNI, bertugas pada 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, Partai Masyumi, bertugas pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Partai PNI, bertugas pada 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda,
kebijakan kabinet, bertugas pada 9 April 1957 sampai 6 Juli 1959. 2. Sistem kepartaian. 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Maklumat Muhammad Hatta 3 November 1945 memberikan kebebasan pembentukan partai politik, bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan para perjuangan. Terdapat banyaknya partai politik yang berperan aktif seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (KPI). Ketidakstabilan politik seringkali terjadi akibat koalisi yang rapuh antara partai-partai ini. 3. Pemilihan umum 1955. Pada tahun 1955, pemilu dilaksanakan 2 kali. 1. Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen DPR. 2. Pemilu pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. B. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Soemitro Djohandikusumo berpendapat bahwa ekonomi baru adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat menengah. Program ekonomi benteng bertujuan untuk memberikan bantuan sebesar-besarnya dalam bentuk materi maupun pelatihan pada pengusaha bumi putra, berlangsung pada 1950 sampai 1957. 2. Sistem ekonomi liberal. Pada akhir periode ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah dengan inflasi yang melambung tinggi dan ketidakstabilan sosial yang meningkat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi berkontribusi pada tumbangnya sistem demokrasi parlementer dan beralihnya ke era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Kesimpulan, masa demokrasi parlementer di Indonesia 1950 sampai 1959 adalah periode yang ditandai oleh ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi yang signifikan, meskipun terdapat upaya untuk membangun sistem demokratis. Banyak faktor internal dan eksternal yang menyebabkan ketegangan dan akhirnya transisi menuju bentuk pemerintahan yang lebih otoriter.